Oke, kembali lagi dengan Pak Satria di sini. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan bab aritmetika sosial dan kita akan membahas materi yang terakhir ini, yaitu tentang bunga tunggal dan angsuran. Selamat menyaksikan. Oke, jadi ini ada kesalahan penulisan ya, bungan gitu. Seharusnya bunga, tapi nggak masalah. Nah, terus apa sih yang kita akan pelajari di sini? Nah, mungkin istilah bunga tunggal dan angsuran itu sudah pernah kalian dengar gitu ya. Beda dengan bruto neto tara kemarin. Oke, jadi Bapak akan bahas sedikit tentang apa sih itu bunga tunggal gitu kan. Oke, jadi bunga tunggal itu adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal. Biasanya dipakainya modal awal atau tabungan gitu. Sama aja ya. Maksudnya perhitungannya sama aja antara modal awal dan tabungan nanti. Nah, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja alias tetap. Oke, tidak akan berubah dari awal periode sampai akhir periode. Bulan pertama sampai bulan terakhir kalian mendapat bunga gitu maksudnya. Nah, misalnya ketika kamu menabung di bank, kamu akan mendapatkan bunga yang tetap di setiap periode. Artinya, mungkin kamu periode pertama atau bulan pertama dapat 0,1%. Maka di bulan-bulan berikutnya sampai periode terakhir atau bulan terakhir, bungamu akan tetap sama seperti itu, tidak berubah. Ya, itu maksudnya bunga tetap. Oke, jadi seperti itu tentang bunga tunggal. Mungkin hanya sekedar intermezzo saja. Nah, kita akan masuk ke materi intinya. Nah, ini. Jika modal atau tabungan sebesar M itu mendapatkan bunga dengan besar B% per tahun, maka untuk mendapatkan besar bunganya setelah N tahun adalah ya, jika modal atau tabungan sebesar M, jadi modal dan tabungan itu bisa dilambangkan dengan M kayak gitu, mendapatkan bunga dengan besar B%, dilambangkan dengan B%, ya, per tahun, maka besar B setelah N tahun. Kata kuncinya ada di sini, kalimat kunci maksud Bapak. Ada di ini. Oke. Jika mencari besar bunga setelah N tahun, jadi N-nya dalam tahun gitu misalnya, maka rumus yang dipakai adalah ini. Gitu. Ya. Jadi nanti nilai N ini akan berubah-ubah, ada N bulan, ada N hari, seperti itu. Nah, yang pada slide ini adalah ketika N-nya adalah tahun gitu ya. Maka rumus yang dipakai adalah B, besar bunga ini, sama dengan M, modal atau tabungan, dikali B%. B% itu adalah besar bunga, ini, dikali N. N itu adalah berapa tahun, kayak gitu ya. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ke latihan soal. Oke, contoh soal 1. Pak Supri meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun. Nah, tentukanlah bunga yang ditanggung oleh Pak Supri jika ia meminjam selama 2 tahun. Nah, kan ini meminjam selama 2 tahun. Jadi, N-nya tahun nih, 2 tahun. Gitu. Paham ya maksudnya? Oke, jadi di sini kata kuncinya selama berapa tahun? 2 tahun. Berarti yang kita pakai tadi adalah yang ini. Tuh, karena N tahun ya, nih 2 tahun. Seperti itu maksudnya ya. Oke, kita coba jawab. Nah, Bapak buat diketahui dulu. Diketahui, apa yang kita ketahui di sini? Meminjam uang sebesar, oke, meminjam modal awalnya yang dipinjam berarti M ya. 30 juta. Dengan bunga 20% per tahun. Berarti dia adalah B%. 20%. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Supri jika ia meminjam selama
2 tahun, berarti N-nya ya adalah 2 tahun. Oke, seperti itu. Nah, lalu yang ditanya, tentukan bunga yang ditanggung, besar bunganya, berarti B besar. Oke, kita jawab. Rumus B, apa tadi kalau N tahun? Ini kan, M kali B persen kali N. Nah, itu dimasukkan sini. N dikali B persen dikali N. Oke, masukkan nilai M-nya. Berarti 30 juta. Dikali B persen. Nah, kita jadikan dalam bentuk pecahan di sini. 20/100 dikali 2 tahun, berarti 2 ya. Oke, seperti itu. Nah, kita sekarang coret ini dulu. Oke. Lalu ini juga. Oke. Sudah, lalu sekarang kita kalikan. Ini 3, ini dulu deh dikali. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Tinggal tulis nolnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. Nah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti 12 juta dia dapat. Nah, berarti di sini jadi bunganya sama dengan 12 juta rupiah. Oke, seperti itu soal nomor 1. Oke, saya kira-kira. Oke, next. Nah, yang berikutnya, jika modal atau tabungan sebesar M sama, tapi yang membedakan adalah bagian ini. Nah, sekarang N-nya adalah bulan. Kalau yang tadi kan tahun. Nah, kalau yang sekarang N-nya adalah bulan. Maka rumus yang dipakai adalah ini. Bedanya di mana? Bedanya ada di ini. Ada N/12. Jadi banyak bulan dalam 1 tahun. Oke, biar nggak lama kita ke soal. Samsul meminjam uang di bank sebesar 25 juta dengan bunga 18% per tahun. Oke, tentukan bunga yang ditanggung oleh Samsul jika dia meminjam selama berapa tuh? 8 bulan. Oke, kita seperti biasa buat diketahui dan ditanya dulu. Diketahui M ya. 25 juta. Lalu bunga B persen ya. 18%. Lalu tentukan bunga 8 bulan itu N. Yang ditanya B besar. Oke, kita jawab. Dijawab B sama dengan N dikali B persen dikali N per 12. Tinggal masukkan angka 25 juta dikali B persen 18/100 dikali N-nya 8/12. Oke, kita coret nolnya. Coret 2. Coret 2. Lalu mana? Ini Bapak coret. 12 sama 18 sama-sama dibagi 6. Ini 2, ini 3. Lalu 2 dan 8. Ini 4. Oke, kita tinggal kali dulu. 25 kali ini dulu. Biasanya Bapak kayak gini. 25 kali 3 kali 4. Gitu. Ini ya. Nah, 25 kali 3 itu adalah 75. Benar ya? 75 kali 4. Coba di sini. 5 kali 4, 0, 28, 300 gitu ya.
Ini 300, tinggal ditulis nolnya, sisa nol yang nggak kecoret. 1, 2, 3, 4. Hitung dari belakang 3. Oke, jadi jawabannya adalah 3 juta. Seperti itu, gampang sekali. Kita lanjutkan. Oke, ini yang terakhir. Nah, sama juga, tapi yang membedakan adalah di sini. N-nya di sini adalah hari. Oke, jadi untuk N hari ada 3 kondisi. Jadi untuk N hari ada 3 kondisi. Yang pertama, jika 1 tahun 360 hari itu ada. Terus 365 hari atau 366 tahun kehabisan. Tapi yang sering digunakan sih biasanya yang ini 365. Oke, tapi ini untuk jaga-jaga saja, siapa tahu nanti ada yang muncul soal kayak gini ya. Oke, lanjut. Ini adalah soal nomor 3. Oke. Maimunah meminjam uang di bank sebesar 40 juta dengan bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Maimunah jika ia meminjam selama 240 hari pada tahun kehabisan. Nah, di sini ditentukan bahwa dia tahun kehabisan. Tahun kehabisan berarti mana ya? Nih, ya 366. Oke, kita buat diketahui. M langsung ya 40 juta. Lalu B persen ada 15%. Lalu N-nya 240 hari. Oke, ditanya adalah B, besar bunga. Oke, langsung ya dijawab. B sama dengan M kali B persen dikali N per berapa tadi? 2366 ya, karena tahun kehabisan. Seperti itu. Oke, tinggal kalian masukkan angka 40 juta kali 15 per 100 kali N-nya 240 per 366. Oke, ini tinggal dicoret-coret dulu. 1, 2, 1, 2. Mana lagi bisa kita coret? 366 bagi 3 coba. Bagi 3, 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2, 6 bagi 3, 2. Ini bagi 3, 5. Nah, terus 122 bagi 2 berapa ya? 61 nih. 61, benar? 61 kali 2. Ya, betul. Ini bagi 2. 120. Oke. Tinggal kita tulis dulu. 40. Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 kali 120 per 61. Oke, seperti itu. Bapak akan coba cari ya. Langsung aja. 40.000 kali 5, 5 kali 4, 200, 200 kali 120. Ini Bapak lagi orak-orak dulu. Set. Oke, jadi nanti dapat hasilnya 393426. Wah, angkanya jelek nih. Ya. Oke, seperti itu. Tapi yang pasti jika dia tahun kehabisan, ingat rumusnya begini. Tapi kalau dia nggak dikasih tahu ini tahun kehabisan, nggak ada keterangan seperti itu, biasanya gunakanlah yang 365. Biasanya sih seperti itu ya. Oke, itu contoh soal yang ketiga. Next. Nah, ini yang nomor 5 mungkin ini digabung sedikit. Seperti itu soalnya. Kita coba ya. Oke, Nyoman Saplar akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga. Bapak buat diketahui aja dulu deh. Diketahui. Kayak apa tuh? B persen ya. B persen, 10%. Oke, besar uang yang dipinjam oleh Nyoman Saplar adalah 12 juta. Berarti M ya. 12 juta gitu aja lah. Nah. Oke, jika masalah untuk bermaksud untuk meminjam selama 1 tahun, tentukan, berarti dia minjam 1 tahun itu N ya, N 1 tahun.
Oke, yang ditanya adalah besar keseluruhan, berarti B ya. B-nya berapa, lalu angsurannya. Oke, angsuran itu nyicilnya berapa dia bayar. Tuh. Oke, kita jawab. Untuk mencari nilai B, N-nya apa nih? Tahun kan? Oke, berarti rumus N tahun dipakai. Kali N. Masukkan N-nya 12 juta. Dikali B persen mana? 10/100 kali 1 gitu aja. Coret 2 berarti 12 hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hitung 3 dari belakang. Oke, berapa nih? Ya. Sini ya. 1.200.000. Itu adalah B-nya. Oke, jadi dia dapat bunga sebesar 1.200.000. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan itu kan adalah yang kedua, besar angsuran yang harus dibayarkan jika Mansaplar harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama, begitu. Oke, jadi dia kan minjem duit nih. Nah, tiap bulan berapa dia ngeluarin? Berarti kalian harus cari dulu total pinjamannya berapa. Beserta bunga kan. Kalau minjem kan bunganya kamu bayar juga nanti. Saya bapak minjem uang di bank 100.000. Kena bunga 20.000. Berarti nanti di akhir pembayaran bapak harus bayar berapa? 100.000 atau 120.000? 120.000 termasuk bunga-bunganya itu harus bapak bayar juga kan, seperti itu. Nah, ini juga yang dialami oleh Mansaplar. Nah, dia minjem awalnya kan 12 juta ya. Oke, kena bunga sebesar 1.200.000. Nah, makanya harus dijumlahin dulu. Itu adalah total yang harus dibalikin sama Nyoman Saplar gitu ya. Berarti ini totalnya adalah 13.200.000. Oke, ini adalah uang yang harus dibalikin oleh Mansaplar. Nah, tapi Mansaplar ini pengen mengangsur selama tiap bulan. Jadi dia pengen ngangsur tiap bulan. Dia minjem dalam batas waktu berapa? Ini, batas waktu 1 tahun. Ya, maka dari itu angsurannya adalah 13.200.000 dibagi 12. Kok dibagi 12? 1 tahun ada berapa bulan? 12. Maka dia dibagi 12 karena pengen mencari angsuran tiap bulannya. Oke. Jadi 13.200.000 dibagi 12 itu adalah 1.100.000. Nah, seperti itu. Jadi yang B, besar angsuran tiap bulannya adalah 1.100.000. Seperti itu ya. Jadi itu adalah soal yang nomor 5. Apakah ada soal lagi? Oke, ternyata tidak ada. Nah, untuk yang berikutnya ini, kalau kalian lihat di sini, Bapak sudah menyiapkan soal latihan biasa, soal latihan tersembunyi gitu. Nah, bagi kalian yang melihat halaman ini nanti pada saat nonton video, silahkan kalian akses ini. Ini ya, ini diakses. Ini kalian akses. Ketik aja di browser HP atau laptop kalian. taniurl.com/pm76kjlw. Nanti kalian akan diarahkan ke soal latihan yang ada poin rahasianya. Ingat, jangan dikasih tahu temenmu ya. Oke, itu aja video untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, sepertinya Bapak akan adakan ulangan. Oke, selamat pagi.